Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ibu Lindawati selaku narasumber pada kesempatan siang hari ini. Yang kami hormati teman-teman semuanya, sesama pejuang PAUD IT di seluruh Indonesia yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu secara tatap maya pada acara webinar dari Departemen Penjaminan Mutu JSIT Indonesia Pusat yang pada kesempatan hari ini adalah dengan mengambil tema begitu ya, penyusunan KOSP untuk PAUD IT. Jadi terkait dengan kebijakan baru ya, regulasi baru dengan kurikulum merdeka ini, JSIT Indonesia menyambut dengan luar biasa sehingga kita berupaya untuk senantiasa mengikuti ya seluruh regulasi-regulasi, terutama regulasi pendidikan yang ada di negara kita. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa menegakkan risalahnya hingga di yaumul akhir. Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini perkenalkan saya Winarsi dari Pusdiklat Jawa Tengah yang pada kesempatan hari ini akan mengantarkan untuk webinar pada siang hari ini bersama Ibu Lindawati begitu ya, dari Penjaminan Mutu, koordinator ya, ketua bidang PAUD IT di JSIT Indonesia. Sebelum kita lanjutkan untuk acara demi acara, mari kita buka dulu acara pada kesempatan siang hari ini dengan membaca umul kita bersama-sama. Monggo silakan untuk dibuka mic-nya semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan umul kitab tadi memberikan keberkahan gitu ya pada acara hari ini, dan tentu kita bisa menyerap semua ilmu yang nanti akan kita dapatkan bersama-sama dan tentu akan kita terapkan di lembaga kita, di wilayah kita dalam rangka untuk membersamai, untuk memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya buat putra-putri kita pada khususnya dan umumnya buat umat. Bapak Ibu, ibu-ibu ya, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, waktu sudah cukup siang, saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita hari ini. Nama Lindawati, sarjana psikologi. Tempat tanggal lahir Tanjung Karang 18 Oktober 1975. Nama suami Ahmad Mujahidin. Ibu dari 3 putra dan 1 putri.
Alamat Jalan Swadaya 7 Indah 4 Gunung Terang Langkapura Bandar Lampung. Aktivitas beliau pada saat ini adalah Kepala TKIT Kurota Ayun 3 Sukabumi Bandar Lampung, kemudian Koordinator Bidang PAUD Penjaminan Mutu JSIT Pusat, Asesor Ban PAUD PNF Provinsi Lampung, Asesor BLSIT JSIT Indonesia, pengajar praktik guru penggerak Kota Bandar Lampung. Masya Allah, begitu banyak amanah beliau pada saat ini. Semoga ilmunya, pengalamannya kita bisa ambil bersama, bisa kita serap bersama-sama dari Ibu Linda. Kepada Ibu Linda, waktu ke depan selama 1 jam ya, 1 jam ke depan kami berikan kepada Bu Linda untuk menyampaikan, mempresentasikan materinya. Sebelum dimulai, begitu mungkin saya mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi link presensi yang sudah ada di LMS panjenengan semuanya ya. Jadi silakan untuk diisi presensi kita hari ini. Silahkan kepada Bu Linda untuk menyampaikan, memaparkan materinya. Matur suwun Bu Wir, Masya Allah. Sami-sami. Kita diseberang, dipisahkan oleh lautan, tapi serasa dekat, Bu Win. Iya, alhamdulillah. Betul. Ya, semua juga ya, alhamdulillah, Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mabadu, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, atas limpahan karunia-Nya semua, sehingga Allah memberikan kita ya kenikmatan kesehatan ya, kemudian kebarokah insya Allah, dan juga insya Allah diberikan kesempatan untuk terus bisa beramal soleh yang terbaik ya, terutama di dakwah pendidikan kita di PAUD ya, PAUD IT ya. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah yang Maha Agung junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memberikan kita petunjuk jalannya sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini kita dalam kenikmatan iman ya, yang insya Allah ini akan menjadi jalan ya, petunjuk kita untuk bisa terus mengeksiskan diri kita ya dalam amal-amal kebajikan insya Allah. Ya, ini ada yang resen menanyakan, saya tanggapi dulu ya, ada yang resen menanyakan nih absensi. Jadi mungkin saya bisa perjelas dulu ya. Jadi karena memang saat ini layanan webinar itu melalui LMS ya, LMS yang memang linknya diawali dengan proses mendaftar ya di flyer yang sudah dikirimkan. Di situ akan masuk ke LMS dan juga link absensi juga ada di LMS masing-masing ibu-ibu semua begitu ya. Ini mungkin karena memang masih baru, saya yakin makanya teman-teman ini sepertinya agak terkendala ya Bu untuk bergabung ke sini gitu. Sehingga akhirnya tadi ada beberapa juga yang mau izin untuk membagikan link Zoom gitu ya. Kalau semoga ini dilapangkan oleh Pusdiklat, saya mengizinkan untuk dibagikan link Zoom-nya karena memang ini layanan ya. Layanan dari JSIT ya, dari JSIT Penjaminan Mutu. Jadi memang jika memang kesulitan untuk masuk ke LMS, link Zoom-nya boleh dibagikan, tapi mohon tetap berupaya untuk bergabung ke LMS karena pendataan peserta ada di situ. Ya, ini untuk memudahkan agar teman-teman yang terkendala saat ini bisa segera bergabung, bisa mengikuti sejak awal, tapi tetap berupaya untuk masuk ke LMS yang ada. Gitu. Baik ya, baik teman-teman semua, pada kesempatan hari ini, ya saya coba share screen dulu ya. Ya, baik teman-teman yang luar biasa, izinkan pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama untuk berdiskusi, berkolaborasi ya, membahas atau mendiskusikan tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Istilah baru
ya, yang mungkin ini baru kita dengar, apalagi kalau di flyer itu kan singkatan ya, KOSP, apa itu KOSP gitu ya. Selama ini mungkin kita pahami ada KTSP gitu ya. Nah inilah kalau sebelumnya kita sering mendengar istilah KTSP, dengan perubahan kurikulum merdeka ya, maka bentuk narasinya dari awalnya adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, kenapa operasional? Karena memang harapannya dari kurikulum ini tidak hanya sebatas sebagai dokumen, ya, tetapi betul-betul menjadi bahan operasional satuan, ya, satuan PAUD untuk bisa digunakan dalam proses KBM, ya. Baik, sebelumnya mungkin saya mau menyapa dulu teman-teman ini. Gimana teman-teman semua? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lain? Alhamdulillah. Baik. Teman-teman yang sudah tergabung dalam sekolah penggerak boleh memberikan emotikonnya yang sudah tergabung di sekolah penggerak. Boleh pakai love boleh, silahkan. Yang sudah tergabung di sekolah penggerak, ada? Belum muncul ini, Bu. Ada, baik. Ini Bu siapa ini? Ibu Ada. Jamie Camelia ya? Ada, Bu Herlina. Kemudian ada lagi? Iya Batubara ya. Ya, di Medan ya, Sumatera Utara ya. Insya Allah sudah tergabung juga di sekolah penggerak ya. Masih seleksi tahap 2. Oke, Bu Misni ya. Oke. Ada lagi? Oke, ya. Belum ya, baru 2 ya. Baik. Artinya teman-teman semua, jadi memang kenapa saya awali dengan bertanya tadi siapa yang sudah tergabung di sekolah penggerak, karena memang tentunya teman-teman yang sudah tergabung di sekolah penggerak ini sudah mendapatkan layanan tersendiri ya secara khusus dari pemerintah ya untuk bisa mencoba mengimplementasikan kurikulum merdeka tentunya. Barakallah ya. Baik, artinya sedang berproses, semoga dimudahkan. Dan juga ada juga tahapan-tahapan lain yang bisa dilakukan ya melalui proses untuk mengikuti kurikulum merdeka ini ya dengan belajar mandiri gitu ya atau dan sebagainya, itu bisa dilakukan melalui regulasi-regulasi yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, pada saat ini kita akan membahas terkait dengan KOSP ini ya, supaya memang kita memiliki suhu yang sama, karena memang kedepannya ini menjadi sebuah targetan dari pemerintah agar ya semua sekolah gitu ya, atau kalau kita fokus di PAUDIT gitu ya atau PAUD itu sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Nah, diawali dengan KOSP yang akan kita bahas pada hari ini ya. Kalau sebelumnya teman-teman sudah mengikuti layanan yang lain seperti sudah dibahas terkait dengan profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran gitu ya, tujuan pembelajaran, bahkan ada alurnya begitu ya, alur tujuan ya pembelajaran, ini semua adalah bagian dari desain-desain yang memang ya harus dilakukan untuk mengimplementasikan kurikulum ini. Baik teman-teman, izin kita akan kolaborasi bersama. Monggo teman-teman yang sudah memiliki pengalaman dalam hal ini ikut dalam sekolah penggerak boleh nanti juga ikut ya memberikan pencerahan ya untuk kita semua agar kita memiliki pemahaman yang sama dalam hal ini. Oke, saya izin share screen lagi. Baik. Ya. Oh, tadi sudah ya opener dengan Bu Win. Oh, ini tadi sudah juga dengan Bu Win ya. Oke. Saya lanjut saja. Ya, diawali dengan ini ya, teman-teman. Ini sebagai motivasi kita bersama ya dalam sebuah ayat yang tentunya ini menjadi landasan kita bersama. Ya, berdakwah bersama, berjuang bersama di dalam PAUD ini ya.
di dalam dakwah di bidang pendidikan khususnya di PAUD ya, dalam surah An-Nisa ayat 9. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Ya, Masya Allah. Ini kalimat Allah yang luar biasa memberikan motivasi kepada kita para guru-guru, para pejuang pendidikan hebat ya. Di sini Allah mengingatkan kepada kita dan hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Luar biasa kalimat Allah ini ya, menjadi sebuah rujukan, menjadi sebuah motivasi ya untuk kita semua, bahwa apa yang kita lakukan dalam pengabdian kita di PAUD ini adalah semata-mata ingin memuliakan ya, memuliakan dakwah ini, memuliakan BIM ini ya, dengan melalui pendidikan anak usia dini, dengan harapan kita ikut bisa memberikan kontribusi terbaik ya, untuk memberikan warna terbaik bagi generasi bangsa ini, menjadi orang-orang yang tentunya ya, orang-orang yang bertakwa dan juga calon pemimpin ya, pemimpin orang-orang bertakwa ya, sehingga bekalan takwa ya yang perlu ya, itu juga perlu ya, kita sebagai seorang guru untuk terus diasah dan ditingkatkan dalam diri kita, dan juga dengan terus melakukan hal-hal yang tentunya bisa meningkatkan kapasitas diri kita ya, kapabilitas diri kita. Hari ini kita berupaya ya, semampu kita, sekuat tenaga kita untuk turut bersama mempelajari bagian dari kebijakan pemerintah ya dalam hal ini, yang tentunya pemerintah juga memiliki tujuan mulia untuk memberikan kemuliaan ya bagi anak-anak bangsa ya, agar turut serta bisa kelak menjadi orang-orang yang tentunya memiliki karakter-karakter dan juga kemampuan-kemampuan yang baik. Nah, kita yang berada pada kondisi di mana harus berhadapan langsung dengan anak-anak didik kita gitu ya, tentunya harus memiliki sebuah konsep, tentunya harus memiliki sebuah perencanaan, tentunya harus memiliki prinsip-prinsip yang ini akan menghantarkan kita agar apa yang menjadi pesan Allah dalam surah An-Nisa ini bisa kita lakukan dengan sebaik mungkin, sehingga Allah layak mencatat kita sebagai orang-orang yang senantiasa ikut berkontribusi, ikut memberikan amal solehnya demi kemuliaan din ini, dan juga tentunya dari kehidupan berbangsa dan negara berkontribusi untuk terus bersama meningkatkan kesejahteraan dan juga kemuliaan ya untuk anak-anak bangsa. Teman-teman, sekarang kita coba melihat apa itu KOSP ya. KOSP ini apa sih gitu ya? Sepertinya kok kita memang baru ya semenjak program sekolah penggerak digulirkan ya tahun 2021 ya. Ini menjadi sesuatu yang memang menarik untuk kita pelajari dengan konsep merdeka ya, kurikulum merdeka. Kenapa kok merdeka begitu ya? Nah, ini kita coba pelan-pelan bersama untuk mengurai ya, apa sih KOSP ini ya, di mana di sini berisi apa sih desain-desain kita terhadap unit kita, apa desain pembelajaran yang akan kita lakukan di sekolah kita, di PAUD kita. Diawali dengan ini ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu ya singkatan dari KOSP. Kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau kita satuan PAUD mungkin ya, atau PAUD itu. Nah, kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Nah, ini teman-teman, dari definisi ini kita bisa melihat ada beberapa hal yang patut kita cermati ya. Yang pertama adalah bahwa
dalam kurikulum operasional ini memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan oleh PAUD IT tempat kita bekerja, tempat kita mengabdi, ya. Rencana desain yang disusun itu terdapat di sini. Dan inilah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran. Ya, jadi tidak hanya ketika menyusun KOSP ini sebagaimana hanya sekedar pemenuhan administrasi dari sebuah unit atau lembaga begitu ya. Karena biasanya kalau kepala sekolah ini biasanya sering ya, karena tujuan untuk di awal pembelajaran itu ada validasi kurikulum biasanya ke dinas pendidikan. Bukan sekedar hanya untuk mendapatkan validasi dari pemerintah, dalam hal ini dinas setempat. Tetapi lebih dari itu, KOSP ini sebagai pedoman tidak hanya kepala sekolah yang memahami, tetapi juga para guru, para karyawan, bahkan mungkin juga melibatkan stakeholder yang lain, mitra atau mungkin orang tua murid. Begitu. Karena memang ini memerlukan sebuah kerja bareng ya dalam penyusunan KOSP ini. Tidak hanya semata-mata kepala sekolah yang menyusun KOSP ini. Nah, kemudian di sini ada penjelasan untuk menjadikannya bermakna. Ya. Jadi kurikulum tidak hanya sebatas dokumen yang sudah selesai divalidasi oleh pemerintah daerah, sudah kemudian ditutup, ditumpuk, sudah selesai. Tidak. Tapi bagaimana menghidupkan atau mengimplementasikan kurikulum ini dalam keseharian pembelajaran di guru-guru kita. Inilah kenapa dikatakan kurikulum operasional. Nah, kemudian yang menarik lagi, dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Ya, kita nanti akan diskusi bersama, ya teman-teman semua. Keunikan dari KOSP ini juga salah satunya adalah diberikan keleluasaan bagi sebuah lembaga atau satuan PAUD bagaimana membuat kurikulum ini, menyusun, ya, mendesain kurikulum ini sesuai dengan kebutuhan dari lembaganya, dari PAUD-nya, ya. Ini sehingga artinya ini memberikan peluang yang cukup memudahkan ya untuk kita semua dalam merancang ini, ya, merancang ini karena memang disesuaikan dengan kebutuhan dari lembaga kita masing-masing, baik itu dari peserta didik atau dari satuan pendidikan itu sendiri. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, satu hal yang mungkin perlu kita pahami dalam penyusunan KOSP ini, ya, yang pertama adalah prinsip yang berpusat pada peserta didik. Jadi kurikulum yang memang berpihak kepada anak, berpihak kepada kebutuhan anak, ya, berpihak kepada perkembangan anak, ya, sehingga ini menjadi landasan ya, landasan dalam penyusunan ya KOSP ini. Kemudian kontekstual, tadi kontekstual artinya sesuai dengan kondisi lingkungannya, gitu. Bisa jadi tidak sama nanti antara satu sekolah yang satu kecamatan mungkin ya akan terjadi perbedaan karena memang sisi kebutuhan yang berbeda gitu ya, kondisi yang berbeda begitu ya. Tidak bisa disamakan dalam artian ada sama gitu ya satu kurikulum KOSP gitu khusus PAUD se-Indonesia atau sekabupaten ini begitu, nggak bisa begitu. Tetap kontekstual sesuai dengan kondisi dari lembaganya masing-masing. Yang ketiga adalah esensial. Hal-hal yang memang penting ya dibutuhkan oleh lembaga kita. Itu tertuang dalam KOSP ini. Ya, akuntabel tentunya jelas, ini harus transparan jelas langkah-langkahnya seperti apa. Ya. Dalam KOSP ini ya dari proses desain awal sampai nanti proses aplikasinya bagi para guru di lapangan ya di kelas-kelas. Yang selanjutnya melibatkan berbagai kepentingan. Nah, teman-teman, dalam penyusunan KOSP ini tidak bisa hanya misalnya udah karena emang kepala sekolah nih yang nanti mau berhubungan dengan dinas pendidikan, kepala sekolah saja yang susun. Nah, itu tidak demikian. Tapi melibatkan berbagai unsur. Guru, karyawan, masyarakat setempat pun mungkin bisa jadi akan dilibatkan, bahkan orang tua. Begitu, ya. Nah, ini tentunya proses-proses ini yang mungkin secara teknis yang memang perlu dipikirkan ya. Ada proses bersama dalam hal ini untuk mendapatkan masukan ya dari masyarakat misalnya terkait dengan kondisi-kondisi yang ada. Nah, apa sih urgensinya teman-teman? Ini kita coba lihat ya.
Jadi kurikulum operasional di satuan pendidikan menjadi dokumen yang dinamis, yang diperbarui secara berkesinambungan, menjadi referensi dalam keseharian, direfleksikan dan terus dikembangkan. Nah ini teman-teman ya. Jadi tidak hanya ketika sudah disusun, ya, didesain kurikulum tersebut sudah selesai, tapi dinamis. Akan ada yang sifatnya adalah peninjauan, ya, peninjauan kurikulum, ya, akan ditinjau kelayakannya, ya, kemudian bisa jadi diperbarui secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari lembaga tersebut. Ya. Nah, bagaimana bisa meninjaunya? Nah, tentunya nanti ada proses yang namanya refleksi, ya, umpan balik, ya, dari apa yang sudah dilakukan untuk mengimplementasikan kurikulum tersebut. Nah, inilah yang tentunya kurikulum ini akan terus dikembangkan di unitnya masing-masing atau di lembaganya masing-masing. Nah, satu hal yang memang perlu kita perhatikan bahwa dalam proses penyusunan KOSP ini bersifat yang pertama tetap, yang kedua fleksibel atau dinamis. Tetap di sini ada hal-hal tertentu yang itu sudah menjadi pakem dari pemerintah, mengacu pada kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, ini sudah ada tersendiri ya yang disiapkan oleh pemerintah, tapi ini tidak boleh dirubah. Ada sisi yang namanya yang kedua fleksibel atau dinamis. Nah, inilah kesempatan kita ya dalam hal ini mengembangkan KOSP berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, ini teman-teman yang nanti akan kita coba untuk pahami bersama terkait dengan KOSP ini di fleksibilitas dan dinamis ini. Ya. Nah, selanjutnya dalam penyusunan KOSP ada hal yang memang perlu dilihat ya, karena pada dasarnya sebelumnya kan teman-teman tentunya sudah pernah membuat KTSP ya, KTSP atau mungkin implementasi kurikulum K13. Nah, ini mungkin perlu ada proses diawali dengan refleksi terlebih dahulu di satuan pendidikan. Siapa yang merefleksi? Kepala sekolah dan tentunya dan jajarannya ya, serta melibatkan para dewan guru. Apakah satuan PAUDIT sudah pernah menyusun kurikulum operasional? Nah, ini menjadi diskusi bersama. Sudahkah kurikulum yang kita susun selama ini betul-betul masuk definisi kurikulum operasional sesuai yang tadi disampaikan di awal? Ya. Kemudian, apakah satuan PAUDIT telah memiliki visi misi? Nah, mungkin sebagian besar sudah memiliki visi misi, tapi apakah visi misi itu cocok dengan kondisi sekolah kita, kondisi PAUD kita? Gitu. Siapa yang terlibat menyusun dan memfasilitasi? Apakah kepala sekolah sendiri atau mungkin yayasan? Ya. Apakah dilakukan pembahasan kurikulum operasional secara internal dan eksternal? Apakah kurikulum tersebut dibahas bersama? Nah, ini mungkin menjadi bahan refleksi. Ya. Bisa jadi ada jawaban yang mengatakan bahwa belum. Artinya ketika belum harus memulai ya, memulai dari proses bagaimana menganalisis di awal kondisi atau karakteristik dari satuan pendidikan tersebut atau satuan PAUD tersebut. Bagaimana jika sudah ditinjau ulang sesuai tidak? Ya, visi misinya sesuai tidak? Gitu dengan kondisi atau karakteristik dari satuan PAUD kita. Gitu. Ya. Baik, lanjut ya. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan kita teman-teman ya. Jadi penyusunan KOSP dimulai dengan memahami secara utuh struktur kurikulum merdeka. Ya. Nah, teman-teman, jadi kalau di awal tadi saya sempat bertanya kepada teman-teman siapa yang sudah tergabung dalam sekolah penggerak. Bukan berarti yang bisa menerapkan kurikulum ini teman-teman sekolah penggerak saja. Tidak demikian. Boleh sebetulnya ya semua ya untuk bisa mencoba menerapkan kurikulum merdeka ini. Kenapa? Karena memang saat ini kebijakan pemerintah dalam mensosialisasikan kurikulum terbaru tidak seperti kurikulum sebelumnya. Ya, kalau kurikulum sebelumnya itu dari pemerintah pusat gitu ya, kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan khusus gitu ya kepada mungkin dari dinas atau pemerintahan, kemudian memberikan bimbingan dari dinas setempat memberikan bimbingan kepada unit-unit atau lembaga-lembaga yang ada di daerahnya. Nah, saat ini berbeda, istilah dari pemerintah itu piramida terbalik. Jadi
dari pemerintah itu justru memulai itu dari bawah, dari sekolah-sekolah yang bersedia, ya, bersedia untuk mencoba mengimplementasikan KOSP, kurikulum merdeka ini, sehingga ada proses seleksi yang namanya mengikuti program sekolah penggerak, ya, atau yang juga ada melalui program belajar mandiri, gitu ya. Itu seperti itu. Harapannya melalui sekolah-sekolah atau PAUD-PAUD ya yang memang sudah mulai ya mempelajari ini, ya, sudah mulai melakukan ini melalui bimbingan ini, terus kemudian berkembang sehingga akhirnya ketika proses implementasi itu terus dilakukan, itu bisa memberikan warna ya bagi PAUD-PAUD atau lembaga-lembaga di sekitarnya, gitu ya. Dan ini terus akan dilakukan sampai 2024, program sekolah penggerak dengan beberapa tahapan-tahapannya, atau belajar mandiri dengan tahapan-tahapannya, sampai harapannya seluruh lembaga ya, satuan pendidikan itu bisa ya melakukan kurikulum merdeka ini. Nah, ini teman-teman yang perlu kita pahami bersama ya, struktur ini. Tadi sempat di awal disampaikan ada yang tetap dan ada yang dinamis. Mana yang masuk tetap? Ini, yang abu-abu ini teman-teman. Ini yang tetap. Ini sudah ada pakemnya dari pemerintah. Artinya tidak dirubah. Ya, tidak dirubah lagi karena memang ini sudah ada semua panduannya dari pemerintah. Teman-teman banyak ya sudah beredar mungkin di website ya, atau mungkin di media sosial ya, pemerintah dalam hal ini yang mensosialisasikan hal ini ya. Jadi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat ini, tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, standar kompetensi lulusan untuk PAUD adalah STPPA, ini sudah menjadi standar, tidak dirubah, sudah tetap ada ya, ada standar 8 standar dari pemerintah. Kemudian struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Kerangka dasar kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SNP ya. Artinya kita tinggal pelajari apa yang sudah menjadi pakem dari pemerintah, apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Lalu di mana kita bisa memberikan apa yang bisa kita lakukan? Di sini ada, di sini ya teman-teman ya, fleksibel dan dinamis. Ini yang kedua ya. Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik satuan pendidikan. Ya. Nah, disinilah proses-proses yang bisa kita lakukan, ya, proses-proses yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi lembaga kita masing-masing. Visi misi satuan pendidikan, ya, konteks dan kebijakan lokal, ya. Kemudian juga kurikulum operasional di satuan pendidikan, perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Nah, inilah yang sifatnya adalah fleksibel dan dinamis. Nah, kita akan berbicara KOSP ada di sini teman-teman. Ya, adapun yang di atas yang tetap inilah sebagai rujukan kita. Ya, bagaimana struktur kurikulum yang diberikan pemerintah? Capaian pembelajarannya seperti apa? Itu sudah ada, sudah diberikan oleh pemerintah. Ya, kita tinggal mengembangkan. Oke, sekarang kita mulai masuk kepada KOSP itu sendiri. Ya, teman-teman semuanya. Hal ini penting diketahui oleh semua stakeholder ya, bukan hanya kepala sekolah, termasuk guru ya. Guru harus tahu ini ya. Kenapa? Ini yang menjadi landasan ya, landasan mengajar dari para guru ya di kelas, di kelas-kelas atau mungkin di luar-luar kelas yang memang bagian dari KBM ya. Nah, teman-teman di sini ada komponen dari KOSP ya. Nah, komponen KOSP ini ada karakteristik satuan pendidikan, kemudian visi misi, tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, ada dua warna nih, teman-teman, kita lihat nih ya. Ada yang warna pink dan warna hijau. Ya. Warna pink ini karakteristik satuan pendidikan, visi misi, kemudian tujuan satuan pendidikan, ini yang akan ditinjau 4-5 tahun. Ya, ditinjaunya memiliki rentang ya 4 atau sampai 5 tahun. Ya. Kemudian yang warna hijau dalam hal perorganisasian pembelajaran,
perencanaan pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, ini kompeten utama yang ditinjau setiap tahun. Gitu. Ya. Setiap tahun, ini harus ditinjau ulang, dilihat kembali. Ya, bagaimana implementasinya, apa hasil dari selama ini yang sudah dilakukan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan. Nah, ya ini di komponen yang berwarna hijau ini, teman-teman. Ya. Jadi ada 6 komponen semuanya. 3 komponen awal ini sifatnya adalah jangka menengah, ya, jangka pendek, ya, di mana di sini adalah proses untuk ditinjau memiliki waktu 4-5 tahun, kemudian di warna hijau pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ini komponen yang ditinjau setiap tahun, ya, karena ini yang langsung operasional di lapangan, ya, harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, ya. Nah, kita akan coba lihat satu persatu ya teman-teman ya. Pertama adalah karakteristik. Nah, untuk melihat karakteristik ya dari satuan pendidikan, ada proses di mana teman-teman ya, satuan pendidikan, kalau kita berbicara satuan pendidikan artinya personal-personal yang ada di dalamnya ikut andil dalam hal ini untuk menganalisis. Jadi tidak hanya kepala sekolah, termasuk melibatkan guru, karyawan untuk menganalisis kondisi real satuan pendidikan kita. Ya. Bagaimana peserta didik? Bagaimana tenaga pendidikannya? Ya, peserta didik mungkin kita bisa melihat bagaimana inputnya. Ya, inputnya. Peserta didiknya nanti berkaitan dengan sosial budaya atau kondisi keluarga dan sebagainya. Gitu ya. Peserta didiknya mungkin bisa lihat dari kelompok usianya. Kelompok usia berapa? Gitu. Yang menjadi nanti akan kita bersama untuk belajar ya di PAUD kita. Kemudian bagaimana kapasitas atau kemampuan dari tendik kita ya. Ini juga ya perlu dilihat kemampuannya ya. Mungkin dari sisi profesional bekerjanya, ini analisisnya dilakukan. Dan ini kalau tenaga pendidik dan kependidikan tentunya kepala sekolah ya yang menganalisis ini. Kemudian sosial budaya ya. Bagaimana kondisi sosialnya ya, tingkat pendidikan gitu ya. Bagaimana kondisi masyarakatnya, kemudian rata-rata mata pencarian. Ini harus juga menjadi landasan untuk kita tinjau, kita lihat ya, kita lihat seperti apa. Karena ini akan menjadi sebuah bahan awal ya untuk menyusun visi misi ya, dari lembaga kita. Demografi, kenapa demografi ini penting? Teman-teman ini bisa lihat nanti di BPS ya, data BPS misalnya. Ada seperti di domisili tempat saya di Kecamatan Sukabumi. Lihat di BPS bagaimana kondisi usia produktif. Kenapa dikatakan usia produktif? Karena sasaran kita kan di sekolah kita tentunya anak-anak ya, anak-anak usia dini yang tentunya itu berasal dari keluarga yang berusia produktif ya. Nah ini termasuk akan mempengaruhi ya. Nah, kebetulan ketika saya menganalisis di kondisi lingkungan tempat tinggal saya, itu termasuk demografinya cukup baik ya, dan usia produktivitasnya cukup tinggi, sehingga anak-anak usia dininya pun banyak. Dan ini akan berpengaruh terhadap banyaknya peserta didik yang akan mendaftar di sekolah kita. Gitu. Tergantung bagaimana nanti layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, analisis ini yang perlu kita lakukan. Geografis, bagaimana pegunungankah, persawahankah, perkebunankah, atau pantai ya, ini akan mempengaruhi nanti layanan yang diberikan. Kebijakan daerahnya juga bagaimana? Ada tidak kebijakan khusus, misalnya membiasakan harus untuk menjaga lingkungan hidup misalnya, gitu ya. Ada kebijakan dari daerah yang seperti ini juga harus menjadi pertimbangan kita dalam menyusun hal ini. Ya, kemitraan, pendanaan ini juga menjadi pertimbangan. Kondisi real dari satuan pendidikan kita. Nah, analisis ini tidak bisa sendirian, harus dilakukan bersama, ya, dalam satuan PAUD untuk melihat ini, ya, kondisi dari lingkungan kita. Baik, sebentar, saya tutup dulu. Ini rawan soalnya, teman-teman. Sudahkah ada yang pernah melakukan analisis konteks lingkungannya? Boleh mungkin memberikan resen menganalisis.
Sudah ada? Adakah Bu Win? Sepertinya belum ya? Belum Bu, belum kelihatan. Baik. Ya, nggak apa-apa. Artinya ini sebagai langkah awal. Memang secara umum, terutama TK ya, secara umum ini juga pengalaman kami di Ban PAUD ya, Ban PAUD ketika melihat bagaimana proses dalam hal menganalisis ini termasuk yang memang ditemukan prosentasenya rendah ya, tidak hanya di sini tetapi memang seluruh Indonesia. Pernah beberapa tahun yang lalu dianalisis memang termasuk hal ini memang jarang dilakukan ya di tingkat PAUD. Tapi kalau untuk SD, SMP, SMA ini sudah, karena ini kaitannya dengan penyusunan RKJM, rencana kerja jangka menengah. Nah, kita tidak terbiasa di PAUD untuk melakukan ini, RKJM. Nah, mulai di kurikulum Merdeka ini kita mulai diajak nih teman-teman ya untuk membuat semacam RKJM ini, rencana kerja jangka menengah. Dan ini tentunya tidak hanya wilayah kepala sekolah, melibatkan semua unsur di sekolah kita, di PAUD kita. Guru-guru, karyawan pun akan diajak untuk memikirkan ini. Oke, ya. Baik. Saya lanjutkan ya. Oke. Ya. Selanjutnya ya. Nah, kita masuk kepada kalau tadi karakteristik ya, karakteristik. Sekarang kita masuk ke visi. Dan ternyata teman-teman, ketika menyusun visi, ini tidak serta-merta dalam menyusun visi ini, saya mau jadi inilah visi Qur'ani misalnya, gitu ya. Ini harus ada landasannya. Kenapa kita menggunakan visi Qur'ani? Karakteristik tadi yang sudah dianalisis depan itu juga menjadi bahan pertimbangan ketika menyusun visi, gitu ya. Menyusun visi. Di sini menjadi sebuah ada acuan ya yang diberikan oleh pemerintah ketika menyusun visi. Peserta didik menjadi subjek jangka panjang dan nilai-nilai yang dituju berdasarkan analisis karakteristik satuan. Tadi sudah proses analisis. Nah, proses analisis ini menjadi sebuah bahan ya, bahan untuk membuat visi. Ya, membuat visi. Ya. Kemudian, hal penting juga dalam hal ini adalah nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran ini juga perlu ya, perlu kita perhatikan. Nilai-nilainya apa? Nih, profil pelajar Pancasila sesuai SDPPA. Ya, ini juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan dalam penyusunan visi atau membuat visi. Kemudian nilai-nilai keislaman ini juga penting ya, terutama kekhasan PAUD. Bagaimana ini harus ada dalam visi kita. Kenapa? Karena visi ini kan menjadi kalau mimpi kita ya. Jadi mimpi kita, tujuan mimpi yang memang ingin kita wujudkan, bukan cuma sekedar mimpi, tapi ingin kita wujudkan. Sehingga nilai-nilai khususnya keislaman dan PAUD ini juga sebaiknya dan seharusnya itu juga tergambar dalam visi kita. Ya, oke. Memang ini termasuk jarang ya dilakukan oleh kita semua. Ya, tetapi mudah-mudahan kita sama-sama mempelajari ini supaya memang kita lebih bisa memahami nantinya. Kemudian misi ya. Nah, misi ini menjawab bagaimana PAUD untuk mencapai visi. Caranya seperti apa? Nilai-nilai penting yang diprioritaskan selama menjalankan misi. Ya, contoh, ini di sini ada menjadi PAUD yang menginspirasi perubahan. Nah, ini misinya. Ya, setelah tadi sudah ada visi di awal. Menginisiasi aksi nyata masyarakat mengenai cara hidup ramah lingkungan. Ya, ini contoh ya, karena kita ingin mengakomodir misalnya kebijakan pemerintah daerah misalnya. Ya. Tetapi bagaimana ini bisa juga diimplementasikan kepada anak-anak kita sehingga itu bisa menjadi unggulan dan menjadi daya tarik ya lembaga kita sehingga masyarakat umum bisa tertarik untuk memasukkan anaknya ke sekolah kita. Demikian ya. Nah ini teman-teman, selanjutnya yang ketiga, selanjutnya adalah tujuan. Nah ini tujuan satuan pendidikan. Nah proses penyusunan tujuan satuan pendidikan ini pun juga melalui proses yang cukup perlu kita renungkan ya. Ya di sini contoh menyelenggarakan program unggulan bertujuan meningkatkan kompetensi peserta didik. Nah ingin melakukan sebuah program unggulan
untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Apa yang harus kita lakukan? Strateginya bagaimana nih untuk mencapai tujuan ini? Kompetensinya kemarin yang sudah dianalisis, karakteristik kehasan lulusannya seperti apa? Tujuannya yang kita susun ini harus selaras dengan misi. Jadi tidak bisa misalnya kita buat tujuan, tapi nggak sesuai dengan misi yang sudah susun. Harus sesuai. Justru tujuan inilah yang mencoba mengurai dari misi yang sudah kita buat. Kemudian tujuan akhir audit yang berdampak pada murid. Nah ini, jadi tujuan dari satuan pendidikan ini adalah juga harus diperhatikan merupakan gambaran dari tujuan akhir dari audit. Ya. Selaras dengan kekhasan. Nah, ini teman-teman, jangan lupa, ini juga harus kita masukkan nih, kekhasan audit kita. Ya, kenapa? Ini agar kita diingatkan dalam proses penyusunan pembelajaran, desain pembelajaran, perencanaan pembelajaran, ini selalu ingat. Kenapa? Bisa jadi begini, kekhasan SIT ini kan prosesnya memang bagaimana kita mencoba untuk karena memang disusun oleh JSIT ya, JSIT untuk kekhasan audit ini. Sementara kita disandingkan dengan program yang diberikan oleh pemerintah. Nah, sementara pemerintah melalui instansinya, kemudian melalui perangkat-perangkatnya yang memang senantiasa turun dan juga memberikan pengawasan kepada kita. Gitu. Sehingga akhirnya banyak di antara lembaga-lembaga itu akhirnya terfokus kepada apa yang diberikan pemerintah. Sehingga akhirnya lupa bahwa kita punya kekhasan audit. Kekhasan audit ini juga terus harus kita coba untuk lihat, kita tinjau, kita laksanakan, kita implementasikan. Nah, harapannya ketika ini dimasukkan dalam tujuan pendidikan, ini kita terus ingatkan. Jadi tidak terjebak kepada bagaimana program yang diberikan pemerintah. Tapi kita justru mampu mengelaborasikan kekhasan audit ini dari program yang diberikan oleh pemerintah. Gitu. Jadi tidak dilupakan nih kekhasan auditnya. Gitu. Ya. Kemudian selaras dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini jelas karena memang ini menjadi seperti di awal tadi ya, bagian yang memang ini tetap ya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini. Ya, Masya Allah. Kebayang Bu Win, jadi gimana ya ini ngerjainnya gitu. Muter-muter. Kok rumit amat gitu. Memang ini ketika saya pernah melakukan ini memang membutuhkan workshop yang cukup panjang. Tapi ketika ini betul-betul dianalisis dengan baik, insya Allah hasilnya karena memang sesuai dengan analisis dan data itu bisa cukup membantu untuk mendongkrak kemampuan dari lembaga kita ya dalam meningkatkan kemampuan lembaga kita ya. Memang perlu kerja bareng, kolaborasi, tidak bisa hanya kepala sekolah atau yayasan dalam hal ini ya. Oke, lanjut ya, semoga nggak tambah pusing. Karena memang ini dimensinya memang masih dalam proses untuk membuat desain awal ya, belum dalam tatanan aplikasi. Kita guru-guru biasa di aplikasi langsung ajar gitu ya. Karena berbicara KOSP, jadi kita harus berangkat dari desain awal dulu gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk pengorganisasian pembelajaran PAUD. Nah, ini mulai nih sedikit-sedikit mulai tatanan operasional teman-teman. Dalam pengorganisasian pembelajaran di PAUD ini ya adalah cara PAUD mengatur. Nah, ini mulai nih teman-teman. Mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Kalau kita biasa buat tuh yang namanya prota, prosem, ya. Nah ini mulai nih di sini, ya prota, prosem, ya. Mengatur beban belajarnya, ya. Mengelola pembelajaran, mencapai CP, atau capaian pembelajaran, profil pelajar Pancasila, STPPA, kekhasan PAUD juga termasuk sudah mulai di sini, ya. Jadi tidak hanya kita mencoba mengurai dan memetakan CP, tapi kekhasan PAUD juga harus kita urai supaya bisa berkolaborasi, terintegrasi dengan CP yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, dengan pendekatan tematik integratif. Nah, kalau ini masih tetap teman-teman, kita tematik integratif. Ya mungkin berbeda dengan SD, SMP ada sistem blok dan sebagainya ya. Nah, ini kalau kita di PAUD khususnya secara umum dan PAUDIT ini tematik integratif. Ya, ini memudahkan ya kita dalam proses untuk mengelola atau merencanakan pembelajaran. Oke. Nah, nih mulai nih sedikit-sedikit kita mulai lihat sebenarnya apa sih
Kalau untuk guru nih ya. Nah, ini teman-teman. Dalam KOSP itu tadi nanti, dalam pengorganisasian itu ada yang pertama, kegiatan intrakurikuler. Yang biasa nih teman-teman kita mengajar di kelas-kelas. Isinya apa di kegiatan intrakurikuler ini? Bagaimana upaya kita sebagai para guru ketercapaian CP fase pondasi. Ya, jadi kalau untuk TK itu fasenya fase pondasi. Nanti kelas 1 itu ada berapa fase 1 ya, dan seterusnya sampai dengan SMA. Kita untuk PAUD ya adalah namanya fase pondasi. Bagaimana pendekatan dilakukan? Dengan bermain bermakna, merdeka belajar, merdeka bermain. Menarik ya. Kalau teman-teman yang kebetulan ada yang sudah di sekolah penggerak nanti bisa berbagi ya, yang sudah terutama yang saya lihat di Medan ya, yaitu sudah selesai proses pendampingannya dan sekarang sedang proses terus untuk melakukan itu ya, implementasinya gitu ya. Bagaimana mencoba merancang merdeka belajar dan dengan merdeka bermain ini, yang sebetulnya itu sudah kita lakukan, tetapi ini lebih bagaimana tertuang dengan baik di dalam perencanaan pembelajaran kita. Plus jangan lupa kekhasan PAUDIT. Ini juga sudah mulai ada di kegiatan intrakurikuler ini, ya. Kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek, ya, teman-teman. Ketika berbicara proyek, artinya mungkin bisa jadi kalau kita biasa ada puncak tema, ya. Nah, puncak tema ini berisikan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini panduannya sudah banyak dari pemerintah, ya. Seperti apa proyek yang akan dilakukan? Ada yang sayang bumi, gitu ya, sayang berbagai hal ya yang sudah dilakukan itu menjadi acuan, ya. Bisa kita integrasikan dengan kekhasan PAUDIT, mencintai ciptaan Allah, menyayangi ciptaan Allah, gitu ya. Ini bisa nanti kita membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tapi tidak lepas dari kekhasan PAUDIT, ya. Nah, baru yang ketiga ekstra kurikuler, ya. Partisipasi sifatnya adalah partisipasi aktif menyenangkan sesuai kondisi PAUDIT. Nah, tiga hal ini ya teman-teman, ya. Tiga hal ini yang nanti sifatnya harus diorganisasikan dengan baik. Kenapa? Kalau tidak diorganisasikan dengan baik, nanti tidak terencana. Kalau tidak terencana, nanti tidak bisa diukur. Kalau nggak bisa diukur, bagaimana kita melaporkan kepada orang tua murid yang mengamanahkan anak didiknya kepada kita, ya, sebagai guru-gurunya. Nah, ini harus diorganisasikan, ya. Jadi kadang-kadang kan sering ada keluhan, repot ya pakai buat rencana pembelajaran, ini menghabiskan waktu. Ya silahkan disesuaikan dengan kemampuannya, buat perencanaannya, ya. Artinya intinya perencanaan pengorganisasian ini penting, ya, karena ini bagian dari proses untuk melihat ketercapaian dari lembaga atau satuan PAUDIT itu sendiri. Ya, oke, lanjut ya. Nah, ini teman-teman, kalau kita mau lihat desainnya lebih lagi seperti ini. Ya, tadi kita berbicara intrakurikuler, proyek penguatan pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler. Ini ada di dalam sini. Nih, teman-teman, kalau kita melihat bagaimana bingkai dari proses kurikulum itu sendiri, ya. Nih, kalau profil pelajar Pancasila di sini ya, teman-teman insya Allah sudah paham. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini semua ada di intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila nih yang warna hijau, ada juga di ekstrakurikuler. Ini dimensi ini harus ada, ya. Tapi jangan lupa teman-teman, karena ini yang kebetulan yang saya buat ini ada, yang saya tampilkan ini adalah dari pemerintah, kita juga harus tambahkan di sini kekhasan PAUDIT, ya, kekhasan PAUDIT bagaimana terintegrasi di dalam intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler. Dan yang menarik di sini lingkaran luar, kita lihat ada lingkaran oranye ya, budaya sekolah, ya, budaya sekolah. Sekolah tersebut, unit tersebut punya budaya sekolah apa? Misalnya ingin menjadi sekolah yang ramah, misalnya ya, ramah. Artinya bagaimana dari unit tersebut atau lembaga tersebut atau PAUD tersebut membuat program-program yang memang bisa ya
menjadi bingkai dari kurikulum intrakurikuler, proyek penguatan pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler. Ini membingkai nih. Kalau tadi budaya sekolahnya ramah, berarti dalam setiap intrakurikuler, ketika proyek penguatan pelajar Pancasila ekstrakurikuler, ini budaya sekolah terkait dengan ramah itu ada semua di sini. Ya, gitu. Ya, ini juga harus difikirkan oleh kita semua. Kita mau budaya sekolah kita apa nih? Gitu, ya. Yang itu menjadi ciri khas dari sekolah kita. Ya. Tetapi bukan berarti terus nanti akan sifatnya apakah ini akan terjadi kontra produktif, ya, kontradiksi? Tidak. Justru ini bisa saling terintegrasi dan saling melengkapi, saling menguatkan. Ya, Masya Allah, gitu ya. Budaya sekolah ini sebagai bingkai, tapi bagaimana upaya kita dalam proses intrakurikuler dan juga implementasi KBM ini bisa kita lakukan, ya, di tiga hal ini. Oke, Bu Win, waktunya masih ada kan? Masih Bu, sampai 14.20. Oke, baik. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya. Sebentar. Boleh teman-teman bisa memberikan emot love-nya. Oke, terima kasih Bu Zaiti. Oke, Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ya, baik. Ini cek and recheck ya, supaya saya nggak bilang ngomong sendiri. Apaan? Oke, dilanjutkan ya, karena memang ini yang dibicarakan, Masya Allah, ini cukup berat saya menyampaikan ini karena memang ini bahannya, Masya Allah ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, sini. Nah, sekarang ke perencanaan pembelajaran. Satuan Paudit dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan kegiatan pembelajaran dan perangkat ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, konteks satuan pendidikan, dan karakteristik peserta didik. Nah, perencanaan pembelajaran yang efektif adalah perencanaan yang menunjukkan keterkaitan antara kegiatan yang dipilih dengan tujuan pembelajaran serta asesmen. Nah, teman-teman, jadi perencanaan pembelajaran yang kita susun ini pun tetap akan ada kaitannya dengan tadi, ada visi, misi, kemudian karakteristik satuan pendidikan, pengorganisasian, sampai ke perencanaan ini. Jadi terus diturunkan. Apa yang kita gulirkan dalam perencanaan pembelajaran ini adalah upaya kita mengimplementasikan, menghidupkan visi misi yang dibuat oleh sekolah kita. Jadi jangan sampai visi misinya kemana, pembelajarannya kemana. Itu harus satu alur. Itulah kenapa dikatakan kurikulum operasional. Harapannya hidup kurikulum ini betul-betul bisa disesuaikan dengan visi misi yang sudah dibuat. Ya, oke, lanjut. Mulai ke sini nih. Nah, ya mulai nih teman-teman nih yang biasa kita ketemu anak ya di kelas-kelas kita gitu ya. Yang pertama, alur perencanaan pembelajaran harus memahami CP atau capaian pembelajaran. Kalau sebelumnya kita mengenal ada aspek perkembangan, ya, aspek perkembangan, mulai di kurikulum Merdeka ini kita harus sudah membiasakan dengan istilah CP atau capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran yang harus dicapai anak pada fase fondasi. Jadi pemerintah itu membuat menyusun capaian pembelajaran itu sebagai outputnya. Harapannya ketika keluar dari Paudit, dari PAUD, ini tercapai nih capaian pembelajaran ini. Nah, ini yang mungkin kita harus urai nantinya dalam membuat alur-alur pembelajaran atau alur tujuan, ya tujuan pembelajaran yang mengarah untuk mencapai capaian pembelajaran ini. Gitu. Jadi ini bahasanya hasil akhir ya. Capaian pembelajaran ini hasil akhir yang harus kita urai. Ya, kalau mungkin kelompok B 1 tahun, berarti kita urai 1 tahun ke belakang untuk mencapai capaian pembelajaran CP ini. Nah, kemudian setelah itu merumuskan tujuan pembelajaran. Kita mulai rumuskan nanti yang tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman mungkin sempat berpikir, gimana merumusin tujuan pembelajaran gitu ya.
Kita biasa ada KD ya, ada KI, ada indikator. Nah, di kurikulum Merdeka kita diberikan keluasan untuk bisa menyusun tujuan pembelajaran sendiri. Dipersilakan, tapi tetap mengacu kepada CP. Tetap mengacu kepada CP. Jadi teman-teman merumuskan tujuan pembelajaran itu. Kebayang sih, gimana caranya gitu ya? Kita nggak biasa. Oke, gampangnya gini. Nggak apa-apa, diintip-intip aja KD. Karena KD itu, ya K13 itu juga bagian seperti tujuan pembelajaran. Itu masih bisa kita ambil. Ya, kita ambil sedikit-sedikit, ya banyak juga nggak apa-apa gitu ya, menjadi tujuan pembelajaran. Kalau memang kita belum bisa membuat atau masih proses belajar untuk menyusun tujuan pembelajaran atau perencana ya tujuan pembelajaran. Dan jangan lupa kekhasan PAUDIT ini sudah mulai ada di sini nih teman-teman, ya mulai diintegrasikan, dicocokkan tujuan pembelajarannya, mulai ada di sini. Ya. Ada berapa kekhasan PAUDIT kita? Stop dulu Ada berapa? Ada yang boleh? Berapa teman-teman? Ada 7. Berna? 7. Ada 7 ya? Apa saja? Ya 7. Yang lurus, berakhlak mulia, Benar. jasmani yang kuat, wawasan yang luas, mandiri, kewirausahaan, satu lagi saya lupa Bu, menahan hawa nafsu, sepertinya. Oke, iya, barakallah ya, ada 7 ya, insya Allah ya. Ini kekhasan PAUDIT kita, ya. Ini yang juga perlu kita perhatikan ya, benar-benar kita urai sebagian dari tujuan pembelajaran kita sehingga tidak terlupakan, ya. Sehingga nantinya beriringan tuh capaian pembelajaran dari pemerintah yang menjadi output, harapannya menjadi outputnya nanti itu beriringan dengan capaian pembelajaran CP atau kekhasan PAUDIT kita, itu anak-anak memiliki hasil yang sama, ya. Artinya ini butuh proses perencanaan, bagaimana menempatkan ya kekhasan PAUDIT kita ini di CP pembelajaran yang ada. Ya, oke, lanjut ya. Sip. Nah, lalu menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah ini ya, ini yang membedakan kita dengan SD, SMP, SMA. Kalau teman-teman di SD, SMP, SMA itu melalui proses bagaimana tujuan pembelajaran itu melalui sebuah proses alur, ya, alur untuk mencapai CP. Jadi betul-betul diruntut tuh kemampuannya. Itu tuh SD, SMP, SMA. Alhamdulillah untuk PAUDIT nggak sampai begitu. Khusus PAUD, pengorganisasian laju perkembangan anak untuk mencapai CP. Kita bisa melihat laju perkembangan anak. Di mana tuh laju perkembangan anak kita melihatnya? Teman-teman lihat STPPA, teman-teman lihat KD. Disitulah laju perkembangan anak. Ada. Ya. Atau kalau mungkin ada buku psikologi tugas perkembangan. Di situ laju perkembangan anak. Ada, ya. Jadi insya Allah mudah. Nggak perlu buat terstruktur seperti teman-teman SD, SMP, SMA. Harus betul-betul berunut, ya. Tujuan artinya berhierarki kan itu ya. Nantinya untuk mencapai CP. Tapi kalau untuk PAUDIT tidak seperti itu. Nah, intinya sesuai dengan laju perkembangan anak. Usia 4 tahun bisanya harusnya apa sih? Usia 5 tahun harusnya bagaimana sih? Usia 6 tahun harusnya bagaimana sih? Itu bisa dilihat di aspek-aspek perkembangan. Itu tetap bisa kita lihat teman-teman. Jangan khawatir. Ya, aspek perkembangan itu tetap bisa menjadi hal yang menjadi panduan kita ya untuk melihat dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Baru kemudian merancang pembelajaran ya. Nah, ini mulai nanti langkah-langkah pembelajaran dan asesmen ya. Asesmen juga sudah harus dirancang. Jadi tidak hanya proses itu ketika selesai ya, tapi di awal ketika membuat merancang pembelajaran ini juga harus merancang asesmennya yang tepat seperti apa. Gitu. Oke, lanjut ya. Semoga nggak tambah pusing. Kalau tambah pusing nanti kita ngobrol-ngobrol lagi karena ini waktunya terbatas. Waktunya tinggal 1 menit, Bu Linda. Allah Karim. Oke, saya lanjut.
Oke ya, ini nanti PPT-nya nanti insya Allah bisa di ini ya. Nah, ini ada di buku, kebetulan ini beberapa saya ambil dari buku panduan ya dari pemerintah ya. Jadi ini ada semua nih. Bagaimana prosesnya sampai mendesain rencana pembelajaran gitu ya. Nah, ini CP yang tadi yang sempat saya kita coba ingat-ingat ya. Ya, ini jangan sampai terlupakan ya teman-teman. Ini Masya Allah memiliki sebuah tujuan untuk pengokohan karakter, ya, imamul mutakin gitu. Jadi jangan sampai terlupakan. Ayo diupayakan ini diintegrasikan dengan CP yang sudah disusun oleh pemerintah pusat. Ya. Nah, ini strukturnya seperti ini. Jam belajar 900 menit per minggu atau 180 menit untuk 5 hari. Ya. Struktur kegiatan pembelajarannya, nah ini teman-teman, kalau tadi kita bicara capaian pembelajaran itu ada 3 elemen yang harus kita buat. Ada nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekreasi, dan seni. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Teman-teman bertanya, itu apaan Bu? Kok ada begituan? Ini CP. Yang tadi saya sampaikan, kalau dulu kita menggunakan aspek perkembangan kognitif, bahasa, seni, fisik motorik, ya, sosial emosional, mulai di kurikulum Merdeka seperti ini, dikolaborasikan. Nilai agama dan budi pekerti ini gabungan dari 6 Moral. ya 6, kemudian jati diri ini bahasa dan sosem ya kalau nggak salah ya, nanti coba dilihat lagi ya. Kemudian dasar-dasar literasi ini ada kognitif, seni ya, kognitif, seni, dan fisik motorik ada di sini ya. Ini pemerintah sengaja membuat seperti ini agar memudahkan guru-guru PAUD dalam mengintegrasikan pembelajaran. Ya, Masya Allah ya, kita justru dimudahkan teman-teman. Artinya nanti pun bahkan sampai rapor pun bentuknya seperti ini ya nantinya. Ya, nilai agama dan budi pekerti, deskripsinya seperti apa, jati diri disebutnya seperti apa, dasar-dasar literasi, matematika, sains ini seperti apa. Kemudian ada ditambah dengan sub tersendiri proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, ini menjadi bahasan tersendiri nanti di dalam baik itu di perencanaan ataupun laporan perkembangan anaknya, itu pun ada di bagian tersendiri. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh-contohnya nih teman-teman ya, seperti ini. Ya, intrakurikuler ini ada di buku kementerian ya. Semoga teman-teman bisa mengakses, ini banyak beredar seperti ini contohnya. Ya, intrakurikuler, kemudian proyek penguatan pelajar Pancasila seperti ini, topiknya, jumlahnya seperti ini, jumlah JP-nya ya dibagi seperti ini. Ya. Kemudian terakhir dalam KOSP ya, ini karena waktu juga, ada istilahnya pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, ini bagian dari KOSP. Pendampingan dan mengembangkan profesional pendidik dalam pembelajaran merupakan salah satu dari tindak lanjut evaluasi. Jadi ada proses yang namanya evaluasi. Ya, berdasarkan proses apa? Refleksi dan pemberian umpan balik. Caranya gimana? Refleksi dan pemberian umpan baliknya. Nah, di sini, kapan evaluasi dilakukan? Setiap hari. Teman-teman guru terus mengevaluasi bagaimana implementasi. Tulis dalam anekdot proses pembelajaran berjalan. Jadi anekdotnya tidak hanya anekdot anak-anak, tapi proses pembelajarannya gimana? Tulis. Ini sebagai bahan refleksi dan tindak lanjut nantinya. Ya, per unit belajar. Saat misalnya ada KKG atau per kelompok ya. Ya, ini lakukan refleksi bersama. Kita kira di tema misalnya aku sayang tema aku misalnya. Apa nih? Hal apa nih yang positif? Hal apa yang perlu kita kembangkan? Hal apa yang perlu kita perbaiki? Itu refleksi. Dan itu ditulis. Karena sebagai bahan untuk nanti evaluasi dalam proses perbaikan atau meninjau kembali KOSP. Ya. Kemudian per semester, dengan melihat kontinum ketercapaiannya seperti apa. Kan ada tuh rapot mingguan, rapot bulanan, semester, per tahun. Nah, itu kontinumnya dilihat. Ketercapaiannya seperti apa. Kemudian per tahun, ya, untuk melihat tercapai nggak visi misinya ke anak-anak di kita.
tujuannya tercapai tidak nih? Tidak ketika sudah diimplementasikan di kelas-kelas tadi. Nah, caranya gimana nih, ibu-ibu semua, teman-teman semua? Ya, selain memang kita melakukan kesehariannya, terutama guru-guru dengan proses mencatat, mengevaluasi, ya melalui anekdot, refleksi, ada juga lakukan observasi dan refleksi mandiri. FGD bila memerlukan, ya, fokus grup discuss, ya, dengan sesama kita, misalnya di internal kita, gitu. Atau bisa jadi kadang-kadang melibatkan orang tua nih FGD-nya, yang mereka merasakan nih dampak dari apa yang sudah kita laksanakan di kelas-kelas. Orang tua diminta memberikan pendapatnya. Kuesioner ya, misalnya buat Google Form, kirimkan ke orang tua, feedbacknya seperti apa. Wawancara, adakan wawancara. Ini untuk mengumpulkan informasi dalam rangka mengevaluasi, ya, proses pembelajaran di kelas-kelas kita. Nah, oke, saya cepat aja. Ini seperti ini ya manfaatnya tadi. Ya, siapa yang terlibat, semua kepala yang ada ya, kepala PAUD, pendidik, orang tua, gitu ya. Ya ini. Oke, cukup. Alhamdulillah. Ya, itu ya teman-teman. Ini saya percepat karena sebetulnya ini memang Masya Allah ya, pembahasan yang cukup sebetulnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi mudah-mudahan dengan semangat belajar dari teman-teman semua, saya yakin bisa menindaklanjuti ini. Atau nanti kita tetap bisa berkolaborasi melalui divisinya masing-masing ya, di provinsinya masing-masing, kemudian kita bersama-sama untuk mencoba mengimplementasikan ini ya di lapangan bersama dan sebaik mungkin. Dan tentunya juga terus berupaya untuk mengintegrasikan dengan kekhasan ya, kekhasan PAUD kita ya. Waalaikumsalam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsir Bu Linda yang sudah dengan energik dia berlari gitu ya. Berlari supaya semuanya bisa tersampaikan sama kita semuanya. Begitu dengan waktu yang sangat terbatas. Karena kalau kita memang bicara terkait dengan kurikulum dengan waktu yang hanya 1 jam, 1 jam itu sangat-sangat kurang. Apalagi ini adalah online begitu. Jadi memang perjuangan, bentuk perjuangan kita memang harus senantiasa seperti itu. Dan tentu dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Linda tadi sudah menimbulkan, merangsang pertanyaan-pertanyaan yang ingin semakin apa ya, menggali terus terkait dengan KOSP, kurikulum merdeka yang bahkan diintegrasikan dengan kekhasan SIT. Nah, silakan teman-teman kami berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Ini sudah ada yang mau tanya ini. Langsung saja bisa raise hand begitu. 3 penanya dulu. Nanti maksimal jam 3:10 begitu ya, kita sudah selesai. Silakan raise hand. Ya, yang pertama ada Bu Zaiti, ada Bu Maya Sari. Ya, 2 dulu. Ada yang langsung 3. Bu Zaiti, Bu Maya Sari. Ada lagi? 2 partisipan yang 3. Bu Era. Oh, Bu Era ya. Bu Amel, ada 4. Ayo lo Bu. Bu Amel Nursari ya. Bu Erna Mayasari, Bu Misni Azkaiti, dan Bu Amelia Nursari. Silahkan Bu Zaiti dulu. Bisa ya. Silakan Bu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Linda dan kami berharap mungkin ya ini kegiatan yang seperti ini akan sering dilakukan untuk pembinaan kami yang ya belajar seperti ini nih kayaknya tuh mau baru dikasih cemilan aja gitu, pengennya makan yang beratnya. Nah, tadi sudah disinggung sedikit, ini elemen CP itu sekarang kan hanya ada 3 ya tadi yang seperti Bu Linda sebutkan. Nah, kalau yang kita ketahui selama ini elemen CP itu ya aspek perkembangan 6 gitu. Lalu bagaimana dengan asesmennya nanti? Apakah asesmennya nanti akan dipisah-pisah sesuai dengan aspek perkembangan atau hanya berdasarkan elemen CP? Itu yang pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan keduanya, untuk P5
penguatan proyek profil Pancasila ini dalam satu semester, kalau kita selama ini biasanya P5 itu adalah puncak tema. Nah, kalau yang untuk P5 yang ini, berapa kali kita harus melakukan kegiatan ini dalam satu semester? Itu saja, terima kasih. Baik, Bu Win, saya jawab dulu ya, keburu lupa. Iya Bu, ya silakan. Oke, baik. Yang pertama tadi terkait dengan yang terdekat ya, profil pelajar Pancasila tadi ya. Jadi khusus untuk PAUD sebetulnya untuk profil pelajar Pancasila ini bisa juga tetap diintegrasikan di intrakurikuler ya. Ya, jadi tidak hanya di project ya pelaksanaannya. Karena kalau SD ke atas itu project, tapi kalau untuk PAUD itu bisa dimasukkan di intrakurikuler. Namun juga boleh kita masukkan di project ya. Nah, berapa dalam pembagian apa sih JP-nya ya? JP-nya per semester itu bisa 2 kali. Memang kebetulan cocok dengan apa yang sudah kita lakukan ya selama ini ya, ada puncak tema gitu. Nah, hanya saja puncak temanya lebih kepada untuk mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Gitu. Itu ya. Oke, yang selanjutnya ada terkait dengan asesmen. Nah, ketika asesmen nanti, kalau memang nanti bisa sharingnya dengan Ibu Sri Prihartini nih dari Alegia yang sudah sekolah penggerak. Boleh berbagi ya Bu Sri ya. Jadi karena memang prosesnya sifatnya sudah dielaborasi ya. Jadi seperti yang pertama jati diri misalnya. Jati diri itu kan isinya dari bahasa dan sosem gitu. Nah, itu kalau dalam proses asesmennya itu sudah langsung dijadikan satu. Jadi tidak lagi dipisah-pisah. Sosem kemudian bahasa gitu, tidak. Tapi sudah langsung dalam bentuk di bagian dari CP tersebut begitu. Gitu Bu Zaiti gitu ya. Jadi insya Allah saya yakin teman-teman sudah berpengalaman ya dalam hal melihat dari sisi bisa melihat ini kayaknya bagian kognitif ya. Kayaknya kognitif berarti masuk di bagian literasi dan itu gitu ya, bagian yang ketiga, CP yang ketiga begitu. Itu bisa nanti dengan sendirinya dengan pengalaman yang ada itu bisa memudahkan teman-teman semua untuk menyelaraskan ya dengan kebijakan pemerintah saat ini. Nah, mungkin Bu Sri Prihartini nih boleh memberikan pencerahan untuk teman-teman semua yang sudah selesai sekolah penggeraknya. Silakan Bu Sri Prihartini dari TK ITL Ihya. Iya. Sumatera Utara. Berbagi pengalaman. Ustazah Linda. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah. Ketemuan di sini kita Ustazah. Jadi terkait dengan kurikulum sekolah penggerak dengan PAUD-IT kita ya. Memang kami ini kan sedang berjalan ya proses sebagai sekolah penggerak, dan ketika kita menyusun KOSP ya, menyusun kurikulum operasional sekolah penggerak. Nah, ini yang menjadi salah satu justru kesempatan buat kita gitu. Kalau kami memandangnya seperti itu ketika kita sudah ditunjuk sebagai sekolah penggerak gitu ya. Nah, ini momen berharga. Kenapa gitu? Karena kita juga bagi guru kan harus merdeka juga menyusun kurikulum gitu. Nah, bukan merdekanya buat anak saja gitu, tapi merdeka buat guru untuk menyesuaikan gitu ya. Dalam arti mengcombine kita bilang, dan yang terpenting IT kita, muatan SIT kita justru menjadi nomor satunya gitu. Jadi bagaimana bukan kita yang mengikut profil Pancasila gitu loh. Kita sudah ada sejak dulu. SIT kita itu sudah sangat komplit gitu ya. Standar SIT kita itu sudah mencakup apa yang ada di profil Pancasila itu gitu. Jadi makanya ketika kami menyusun kurikulum ya sekolah penggerak gitu, kita memasukkan gitu ya yang 7 CP kita gitu, 7 CP kita di PAUD-IT ya, kepada profil Pancasila itu. Jadi profil Pancasila yang 6 itu kita juga masukkan bagaimana kaitannya dengan
ayat Al-Quran gitu, bagaimana hadisnya gitu ya kan, bahkan kisah sirah gitu, sehingga memang tidak ada yang ini gitu, justru IT kita menjadi nomor satunya gitu loh. Makanya ketika kita disuruh merubah visi misi juga gitu, maka jangan hilangkan IT kita ya. Kalaupun harus mencantumkan profil pelajar Pancasila gitu kan, akhirnya itu yang kalau kami itu terakhirnya bunyi visi kita itu ya, saya lupa apa, nanti mungkin guru nanti bisa apa. Jadi intinya itu terakhir kalimatnya itu yang berkepribadian Islami. Jadi profil pelajar Pancasila yang berkepribadian Islami gitu. Jadi memang harus kekhasan kita itu jangan hilang. Justru kita harus menjadi ini apa ya, warna khas kita itu makin kelihatan gitu ya. Karena semua yang di profil Pancasila itu adalah sudah ada semua masuk dalam CP kita gitu. Ya, dari bagaimana apa namanya, yang pertama itu kan Salimul Akidah gitu ya. Sampai urutan keberapa itu kan semua tentang moral agama. Ya, agama dan nilai moral dan agama gitu. Nah, kemudian nanti ada kreatif ya kan, berkebinekaan global. Justru kita tuh semua sudah masuk semua gitu ya. Jadi tinggal memang kemarin kami mencoba membuat sendiri gitu ya. Dan alhamdulillah ini sudah ada dari Pusdiklat kita terkait dari PAUDIT ya, tentang bagaimana kita mengkolaborasikan kurikulum sekolah penggerak itu dengan kekhasan kita gitu. Ini makanya ini kegiatan hari ini saya sangat ini sekali gitu ya, mengapresiasi gitu. Karena memang ini kita tunggu-tunggu. Bagaimana sih sebenarnya mengemasnya kita gitu ya, ketika ini menjadi satu apa namanya yang memang harus kita ikuti saat ini gitu. Harus kita ikuti dan menjadikan kesempatan berharga saya bilang buat kita IT gitu. Nah gitu. Mungkin itu Bu Linda dan yang lain gitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bu Sri atas berbaginya, Masya Allah. Iya. Jadi motivasi kita semua ini Bu Sri. Semakin mantap gitu ya dengan SIT kita, dengan Masya kekhasan Allah. kita. Kekhasan kita justru harus nomor 1 ini. Iya, salah. Jazakillah Bu Sri. Iya, kita ke Bu Amelia, ya. Silahkan Bu Amelia. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini mau bertanya, saya pernah baca bahwasannya capaian pembelajaran itu dilakukan selama 2 tahun dan itu khusus untuk usia 5-6 tahun. Bagaimana jika di sekolah itu juga melayani 4-5 tahun dan bahkan kelompok bermain? Apakah capaian pembelajarannya itu sama atau harus bagaimana? Gitu. Kemudian yang kedua, untuk pembagian tema utama, 4 tema utama yang ada di kurikulum Merdeka itu, apakah pembagiannya itu dalam 2 tahun itu 4 tema itu harus terlampaui atau begini, dalam 1 semester atau dalam 1 tahun itu 4 tema itu harus berlangsung atau setiap semester itu 1 tema begitu. Jadi itu 2 pertanyaan itu yang terus satu lagi, pengintegrasian 6 dimensi ke dalam CP itu seperti apa? Kan kita kan profil penguatan pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi. Nah, kita akan memasukkan ke dalam capaian pembelajaran. Itu integrasinya itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Amel. Silakan Bu Linda untuk dijawab. Ya. Mungkin nanti saya tadi nggak nyatet untuk diingatkan ya kalau terlupa. Iya. Ya, baik. Terkait dengan yang terakhir tadi ya. Jadi bagaimana sih dimensi itu di mana gitu, integrasikannya gitu ya. Jadi sebetulnya
dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila itu sudah tersebar di CP sebetulnya. Ketika akan kita coba untuk dikaitkan dengan CP ya. Berbeda ketika proyek pelajar Pancasila ya, profil pelajar Pancasila. Tapi sebetulnya nilai-nilai yang ada dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu juga sudah tercover di CP. Gitu. Nanti coba dianalisis ya, barangkali saya salah, nanti kalau salah nanti tolong kasih tahu Bu Linda, kayaknya salah deh gitu ya. Tolong nanti dianalisis, dilihat ya. Betul tidak? Ya, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan apa tadi Bu, ini di sini geledek-geledek saya jadi agak-agak gimana? Pembagian tema. Oh ya, pembagian tema. Nah ini, tema ini juga diberikan keluasan ya teman-teman semua. Jadi nggak terpatok temanya harus aku, keluargaku, atau aku, kebutuhanku, enggak. Ibu membuat tema tersendiri juga boleh. Jadi sudah nggak ada lagi, ya sebetulnya sudah dari dulu sih seperti itu ya. Cuman kadang-kadang dalam proses di lapangan, masih ada yang dipertanyakan ketika berbeda gitu. Nah, artinya teman-teman di sini dibagi saja dari 17 pekan yang ada, ya. Silahkan dibagi pembagian temanya. Plus dari 17 itu 17 pekan atau 16 pekan ya, dikurangi 2 pekan untuk proyek pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Artinya sisanya itu dibagi untuk tema. Nah, temanya apa? Silahkan disepakati tentunya tema yang sesuai dengan analisis kondisi lingkungan dari PAUD Ibu ya, teman-teman semua. Ya, jadi jangan sampai berbeda. Misalnya kalau di pegunungan ya silakan eksplor itu tentang pegunungan begitu. Supaya apa? Bermakna dan dekat dengan anak. Gitu. Ya. Ini terkait dengan tema. Terus apalagi tadi satu lagi apa Bu? Usia tadi Bu. Usia kan 56 ya. Oh iya, usia. Ya baik. Untuk usia, nah seperti yang disampaikan di awal tadi, CP itu adalah target akhir lah bahasanya gitu. Ya, CP itu target akhir. Jadi intinya CP itu dicapai kalau anak sudah lulus di kelompok B. Paham ya Bu? Nah ini kan baru bagi rapot nih. Nah itulah target akhir dari CP. Tercapai. Artinya usia 5 tahun lebih kan, sudah hampir 6 tahun. Baru kita bisa melihat ketercapaian CP. Terus gimana kalau misalnya di sekolah kita, di unit kita ada 4-5 tahun, Ibu tarik lagi, diurai lagi sesuai dengan usianya. Gitu. Tapi tetap mengarah kepada CP. Aduh gimana caranya ya gitu. Ibu nggak apa-apa intip-intip lagi KD 4-5 tahun. Atau STTPA 4-5 tahun, Ibu intip-intip lagi itu. Nggak apa-apa. Karena itu menjadi acuannya dari tugas perkembangan. Kalau tugas perkembangan kan sudah jelas ya, sudah ada proses risetnya yang memang itu tetap gitu ya, kecuali memang ada beberapa hal yang memang setelah diteliti ada yang memang bergeser, tapi selama ini masih tetap bisa digunakan gitu. Jadi Ibu bisa tetap menggunakan acuan dari tugas perkembangan atau laju perkembangan atau KD usia 4-5 tahun, tapi cocokkan dengan CP. Kira-kira itu mau mengarah kemana? Usianya disesuaikan 4-5 tahun atau 5-6 tahun. Gitu Bu Amel ya. Bu Amel ya tadi yang nanya ya? Ya, Bu Amel ya. Ya. Bu Amel dari mana Bu Amel? Dari Kalimantan. Oh ya Allah. Dari Kalimantan, Masya Allah. Ya. Mungkin cukup ya Bu Amel ya. Insya Allah ya. Nanti bisa ditambah lagi yang lainnya. Silakan Bu Erna Maya. Ada waktu, masih ada waktu sedikit. Silakan Bu Erna. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Erna Mayasari dari TK ITLI ya, timnya Bu Atin. Sedikit Bu, ini bisa jadi pertanyaan atau pernyataan gitu. Mungkin sudah tahu ya, kami adalah sekolah penggerak. Setelah saya bedah gitu ya, saya bedah antara CP PAUD IT dan kurikulum merdeka seperti itu. Jadi ini sangat memudahkan ya, saya rasa sangat memudahkan bagi kita sekolah-sekolah tentunya di CPIT gitu untuk menyatukan visi gitu, untuk menuangkan visi dan tujuan kita. Nah, begini Bu.
selama ini kan kami di TKIT Alia itu kan TKIT Alia nih, ada capaian yang dari pemerintah, ada IT gitu. Jadi kami itu membuat tujuan pembelajaran atau capaiannya itu terpisah gitu. Ada yang dari dinas, ada yang dari CPIT gitu. Kemudian begitu juga dengan asesmen. Dan raport kami itu ada 2 gitu. Satu CP PAUD IT dan satu lagi yang berbau umum seperti itu. Nah, dan sangat menarik bagi saya, ini masih pemikiran saya ya Bu, sangat menarik sekali dengan adanya kurikulum merdeka ini. Saya merasa gitu, saya membedah, saya memikirkan ini sangat memudahkan bagi kami guru-guru untuk menjadikan satu gitu, tidak lagi terpisah. Karena ini ya Bu, kerennya kurikulum merdeka ini, karena dia adalah fleksibel dan dinamis gitu. Karena capaiannya merupakan isi dari visi, misi serta tujuan gitu. Jadi isinya itu visi dan tujuan di sekolah kita gitu, kita enak menuangkannya. Nah, pertanyaan saya begini. Dalam pikiran saya itu waktu membedah CP PAUD IT dan 3 elemen dari Departemen Pendidikan Negara kita seperti itu. Bisa saya berpikir begini, kami akan menyatukan, akan menjadikan satu seperti itu. Satu raport, satu asesmen, dan satu capaian gitu. Karena mungkin POM ya, yang saya tangkap seperti itu. POM kurikulum merdeka, isinya itu adalah CP PAUD IT. Dan ini sangat memudahkan bagi kita. Saya ingin menyarankan ini, kalau memang benar adanya, saya ingin menerapkan di sekolah saya gitu, dan meyakinkan bahwa kepada teman-teman ini tidak sulit gitu. Kalau saya berpikir seperti itu, ini tidak sulit, bahkan ini memudahkan sekolah kita gitu. Jadi semua isi dari kurikulum merdeka itu adalah semuanya berbau dengan IT gitu, sangat mudah sekali, saya rasa seperti itu. Dan mohon penguatannya jika persepsi saya ini benar, dan insya Allah nanti kami akan coba untuk menjadikan asesmen kami satu seperti itu, rapor kami satu, tidak rapor lagi 2, atau RPPH-nya tidak lagi terpisah, hanya saja itu isinya semua itu berbau kekasan PAUD IT. Mungkin hanya itu. Mohon arahannya juga. Saya dari TKIT Alia mengucapkan terima kasih kepada Coach. Ini juga atas bimbingan kepala sekolah kami, Ibu Suprihatin yang mendampingi. Terima kasih, Bu. Masya Allah. Terima kasih Bu Erna. Silahkan Bu Linda. Luar biasa. Masya Allah. Ini kalau ini saya pasti tepuk keren loh untuk Bu Erna. Masya Allah. Tepuk keren untuk Bu Erna. Keren. Iya, sepakat banget itu Bu Erna. Ya, supaya apa, kita tidak terkesan eksklusif, kita jadi inklusif. Justru ini yang diharapkan. Jadi bagaimana apa yang sudah kita susun itu ternyata loh senada, seirama dengan apa yang dibuat oleh pemerintah, nggak beda-bedain gitu, ya. Masya Allah, justru kalau itu bisa kita lakukan itu lebih baik Ibu. Nah, silahkan melakukan itu, kreativitasnya, inovasinya gitu ya. Jadikan itu memang menjadi sebuah hal yang bahasanya best practice ya, best practice bagi sekolah tempat Ibu untuk khususnya bagaimana mengimplementasikan ya kekhasan PAUD itu. Ternyata justru malah dengan adanya kurikulum merdeka ini kekhasan PAUD kita justru malah muncul ya, tanpa menghilangkan berkolaborasi dengan pemerintah. Masya Allah, itu sepakat sekali. Silakan Bu, saya dukung banget itu. Insya Allah kepala sekolahnya juga keren kok. Pembimbingannya tetap. Barakallah. Kita bisa belajar nih ke Sumatera Utara ya. Mungkin ini Bu Linda, berarti mumpung Bu Linda sebagai koordinator PAUD di JSIT Pusat, ini bisa menjadi program ya, menjadi programnya pusat itu untuk ini juga ya, bagaimana mengkolaborasikan gitu ya kurikulum merdeka ini dengan kekhasan SIT, dengan mungkin terpadu, konsep terpadu, ADRS terpadu kita. Nah, itu kita padukan. Nah, kemudian
Dan kalau bisa memang pelatihannya workshop gitu ya, workshop bentuknya itu workshop, kemudian nanti setiap provinsi mengirimkan berapa untuk biar sampai ke bawah, biar sampai ke bawah. Jadi memang benar-benar kita apa ya, ini ya kita garap, benar-benar kita garap ini peluang dari pemerintah untuk merdeka yang kita sudah tidak harus tadi pisah-pisah tadi ya. Itu memang kita apa ya, kita sambut dengan tangan terbuka. Nah, nanti difasilitasi oleh pemerintah oleh JSIT pusat kan begitu. Jadi bisa klop ya. Harapan dari dinas masuk, harapan dari JSIT juga masuk. Begitu Bu, ini ternyata banyak yang setuju ini dari penjuru mata angin tuh dari Jogja, dari Lampung, siapa lagi tuh. Gitu ya Bu, mungkin masukkan ini buat pemerintah, buat JSIT pusat ya, penjamu. Insyaallah, not. Ya. Oke, insyaallah. Alhamdulillah ya, dari awal tadi begitu luar biasa kita sudah mendapatkan. Ini ada satu lagi Bu Lilis masih resen, kira-kira gimana Bu Win? Oh ya, satu lagi boleh. Ini masih ada 5 menit. Silakan Bu Lilis. Iya, nangis Bu Lilis itu. Nggak turun soalnya tangannya tuh. Jadi Mas Awad, jazakumullah khairan Bu Linda Wati dan teman-teman dari JSIT. Dari tadi ini ya Bu, saya rasanya kok masih banyak yang belum diketahui begitu ya dari kurikulum Merdeka ini. Nah, saya dari Gresik, TKIT Alumma Gresik, itu kan sekarang ini juga lagi menyusun kurikulum untuk memadukan antara kurikulum terpadu kita dengan dari dinas begitu ya. Lah yang jadi mungkin saya minta penguatan ini dari Bu Linda. SKL JSIT yang 7 karakter itu sebenarnya masuk di ranah kita gabung dengan CP atau masuk di TP-nya Ibu. Mungkin ini sudah ranah teknisnya, tapi ini membuat kami juga agak kebingungan mau masuk mana begitu. Iya. Oke, baik. Cukup Bu Lilis? Insya Allah. Oh ya, baik. Kalau CP itu kan sudah ada memang jadi bagian yang memang sudah hal yang tetap ya, sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Justru kita bisa itu di TP sebetulnya, di tujuan pembelajarannya. Jadi itu bisa dimasukkan di tujuan pembelajaran. Ya walaupun sebetulnya kalau diselip-selipkan di CP bisa juga, tapi akan lebih bisa implementatif ketika ada di TP. Gitu. Ya, kalau saya melihatnya di situ ya. Jadi bisa dimasukkan di TP ya, diintegrasikan dengan TP gitu. Karena kalau CP itu sangat terbatas ya, sangat terbatas dan juga terlalu luas ya, terlalu luas. Tapi kalau di tujuan itu bisa lebih spesifik nantinya, bisa diurai di RPPH, bisa diurai di RPPM, di kostumnya begitu. Itu Bu Lilis. Gimana Bu Lilis? Ya, nyun sewu. Berarti nanti di TP itu langsung kita masukkan KD atau beribu. KD misalkan memiliki akidah yang lurus, mengenal rukun iman dan Islam, itu langsung masuk di TP. Begitukah Bu Linda? Ya, jadi misalnya Ibu membuat tujuan pembelajarannya apa nih ya, yang sesuai dengan CP dari Kemendikbud ya. Nah, diiringi dengan CP dari misalnya Ibu mau mengambil akidah yang lurus dari sisi apa? Mengenal rukun iman dan rukun Islam, dimasukkan di situ, branding di situ. Nanti masuk intinya, Ibu bagaimana membuat skenario pembelajaran yang memasukkan CP dari Kemendikbud plus dengan mengenal rukun iman dan rukun Islam. Gitu Ibu. Ya, gimana Bu Lilis? Itu Bu Lilis. Insya Allah Bu Linda. Bu Lilis. Jadi kayaknya saya setuju dengan adanya workshop tadi yang diusulkan moderator. Ya, ini ada pusdiklat nggak di sini biar semoga didengar dan ditindaklanjutin. Nanti diprogramkan sama penjamu kemudian dilaksanakan oleh pusdiklat. Begitu ya? Siap. Biasanya kan Allah begitu. dicatat. Ya, alhamdulillah. Mungkin demikian ya dari siang tadi sampai mungkin menjelang asar ini, ilmu yang luar biasa kita dapatkan hari ini
yang mungkin sudah pernah mendapatkan menjadi semakin kuat, menjadi semakin mantap. Kemudian bagi yang belum, berarti ilmu yang memang ilmu baru, begitu ilmu baru yang tentunya implementasi kurikulum merdeka dengan kekhasan SIT ini memang memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kita PAUD IT untuk senantiasa berkarya, kemudian kita mengkolaborasikan begitu ya kekhasan kita dengan CP dari pemerintah. Jadi mumpung ada kesempatan untuk merdeka ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, tetap semangat gitu ya, tetap semangat untuk senantiasa memang berubah gitu ya, berubah. Kan memang ini perubahan itu memang sesuatu keniscayaan ya. Jadi memang kurikulum baru, kemudian regulasi-regulasi baru itu memang kita sambut. Kita sudah tidak asing lagi, kita sudah bukan orang yang kagetan lagi begitu di PAUD IT ini, di SIT ini memang itu adalah sebuah keniscayaan. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Bu Linda tadi, yang kita dapatkan hari ini, yang disampaikan oleh teman-teman kita bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik buat anak kita, buat masyarakat, dan utamanya adalah kepada umat kita. Terima kasih dari saya, banyak khilaf dari awal sampai dengan akhir yang mengantarkan webinar pada kesempatan hari ini. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan yang lebih baik lagi. Mari kita tutup sesi pelatihan hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, kepada Bu Linda, terima kasih atas ilmunya, terima kasih semuanya atas partisipasinya yang luar biasa. Dari saya banyak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.